Gimana kabar anak-anak ibu hari ini? Udah siapkah untuk belajar? Nah, jumpa lagi dengan Ibu Eva Yanti. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kedua ini, kita akan membahas tentang alat gerak tubuh manusia, yaitu alat gerak bagian atas berupa tangan dan alat gerak bagian bawah berupa kaki. Nah, anak-anak ibu tahu nggak apa fungsi tangan kita? Ya, tangan kita ini bisa kita gunakan untuk menulis, untuk makan, untuk mendorong, untuk memegang suatu benda. Dan tahukah anak ibu apa fungsi kaki kita ini? Ya, kaki ini bisa kita gunakan untuk berjalan, untuk berlari, untuk menendang, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, akan Ibu sampaikan dulu tujuan penjelasan kita kali ini. Tujuan pertama yaitu agar anak-anak Ibu bisa menyebutkan tulang-tulang apa saja yang membentuk organ gerak manusia bagian atas dan organ gerak manusia bagian bawah. Tujuan kedua, nanti anak-anak Ibu bisa menyebutkan apa itu cover buku dan apa-apa saja bagiannya. Tujuan yang ketiga, anak-anak ibu dapat menjelaskan unsur-unsur sebuah cover buku yang baik. Nah, agar dapat memahaminya, ayo kita saksikan pembahasan berikut ini. Baiklah anak-anak ibu, pembahasan kita kali ini yaitu tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu organ gerak pada manusia. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Nah, ayo siapa yang pernah melakukannya? Itu kegiatannya apa ya? Ya, benar, itu adalah permainan sepak bola. Kegiatan pada gambar tersebut merupakan aktivitas yang menggunakan alat gerak seperti tangan dan kaki. Nah, sekarang kita lihat organ gerak pada manusia. Ada dua macam organ gerak pada manusia, yaitu yang pertama, organ gerak bagian atas berupa berbagai tulang serta otot yang menyusun lengan manusia. Yang kedua, alat gerak bagian bawah, yaitu berbagai otot dan tulang yang ada di kaki manusia. Sekarang kita lihat tulang anggota gerak atas pada manusia. Nah, perhatikan gambar lengan manusia berikut ini. Dari gambar ini terlihat beberapa tulang yang membentuknya. Kita lihat ya, tulang-tulang apa saja yang ada pada lengan manusia. Yang pertama, itu adalah tulang lengan atas. Terus ada tulang pengumpil, ada tulang hasta, ada tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari masing-masing tulang ini. Tulang lengan atas berfungsi sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Tulang pengumpil fungsinya untuk membentuk lengan. Kalau tulang hasta, fungsinya membentuk tulang lengan bawah dan membantu rotasi pergelangan. Tulang pergelangan tangan berfungsi untuk melindungi pergelangan tangan atau tempat menyambung antara telapak tangan dan siku. Tulang telapak tangan berfungsi menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Sedangkan tulang jari tangan membentuk struktur jari-jari. Itulah tadi penjelasan tentang tulang yang membentuk organ gerak manusia bagian atas beserta fungsinya. Nah, sekarang mari kita lihat tulang-tulang apa aja yang membentuk organ gerak manusia bagian bawah. Sekarang kita lihat tulang anggota gerak bawah pada manusia. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar kerangka kaki berikut ini. Nah, kita lihat ya tulang yang membentuk kerangka kaki ini. Yang pertama itu namanya tulang paha. Selanjutnya ada tulang tempurung lutut, ada tulang betis, ada tulang kering,
Ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Ayo kita lihat ya, apa saja fungsi dari masing-masing tulang ini. Tulang paha berfungsi sebagai tumpuan seluruh badan, karena tulang paha ini adalah tulang yang paling besar yang ada di tubuh kita. Tulang tempurung lutut berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Tulang kering berfungsi penyambung lutut dengan kaki pergelangan kaki. Tulang betis berfungsi untuk melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh, dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Tulang pergelangan kaki berfungsi untuk menggerakkan kaki ketika berjalan. Tulang telapak kaki berfungsi untuk mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia. Dan tulang jari kaki itu fungsinya sebagai tumpuan bagi tubuh agar memberikan keseimbangan. Nah, itu tadi jenis-jenis tulang yang membentuk organ gerak manusia bagian bawah. Sekarang, coba anak-anak ibu lihat bagian depan buku tema satunya. Tema 1 itu adalah tentang organ gerak hewan dan manusia. Halaman depan ini disebut dengan cover buku. Jadi, cover buku itu adalah merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Nah, coba anak-anak ibu lihat di halaman depan ini atau halaman cover buku ini. Ada nggak ya gambar kerangka, manusia, dan hewan? Nah, ternyata ada ya. Ada di sana terlihat kerangka manusia dan hewan. Kenapa gambar kerangka manusia dan hewan ditampilkan di cover buku ini? Ya, karena tema 1 itu menceritakan tentang organ gerak hewan dan manusia. Sehingga pada cover ini terdapatlah gambar anggota gerak hewan dan manusia. Nah, sekarang kita lihat bagian dari cover buku. Perhatikan contoh cover buku berikut ini. Ada 3 bagian pada cover buku. Yang pertama, bagian depan buku. Yang kedua, bagian punggung buku. Dan yang ketiga, bagian belakang buku. Nah, agar buku yang kita buat dapat menarik perhatian para pembaca, maka kita juga harus memperhatikan desain background atau latar dari covernya. Ada 2 jenis background latar cover. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih. Contohnya seperti ini. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Yang nampak dominan hanyalah warna putih dan ruang kosong. Sedangkan jenis yang kedua yaitu cover dengan latar penuh warna dan gambar. Ini contohnya. Silakan anak ibu perhatikan. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur yang baik untuk sebuah cover buku. Yang pertama, harus ada judul dengan memilih jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penulis itu. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik perhatian pada pembacanya. Yang keenam, terdapat sinopsi isi buku pada bagian belakang. Dan yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.